Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan melanjutkan pelajaran kita, series kita, Identitasku. Bagaimana, siapakah kita yang sebenarnya, bagaimana kita aplikasikan dan alami dalam kehidupan kita. Untuk mengetahui apa identitas kita, mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Halo, kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover, senang sekali kita bisa jumpa hari ini dalam program Life Unlimited. Ya, Life Unlimited itu bahasa Inggris yang berarti hidup yang tidak dibatas. Artinya hidup yang luar biasa, hidup yang jadi sesuai apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Itu harapan saya. Makanya dalam belakangan ini, dalam series ini, kita akan temukan identitasku. Saya tidak hanya mengatakan identitas kita. Saya mau setiap orang mengatakan identitasku menjadi sesuatu yang pribadi, menjadi puayuan pribadi, dan sesuatu yang kita benar-benar alami. Kita belajar banyak hal. Minggu lalu kita belajar bahwa kita adalah orang merdeka, orang yang telah dimerdekakan Kristus. Sebelumnya kita belajar bagaimana kita adalah anak Allah, benar-benar alami Tuhan sebagai Bapa. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita adalah orang yang diterima oleh Tuhan. Ini sangat penting sekali karena di dalam dunia ini kita pasti pernah alami penolakan. Jadi kita harus tahu saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan menerima kita semua. Bahkan buktinya seperti ini, kalau kita lihat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mungkin kita lihat Yesus berjalan keliling, Yesus melakukan banyak hal, nah banyak sekali orang datang kepadanya, orang sakit datang kepadanya minta kesembuhan, dan kita tidak pernah lihat Yesus menolak mereka. Nah, pernah ada yang menolak Yesus, tapi Yesus yang tidak pernah menolak mereka. Bahkan kita bisa lihat orang yang ditolak semua orang yang lain. Orang seperti orang sakit kusta, yang tidak boleh mendekatin orang-orang lain sama sekali. Tapi mereka pun diterima oleh Tuhan. Mereka pun diterima oleh Yesus. Dia tidak pernah menolak, tapi Tuhan menerima terus. Nah, ini harus menjadi juga keyakinan di dalam hati kita. Terlalu sering saat orang percaya mereka ikut Tuhan, tapi saat mereka ditanya apakah mereka benar-benar diterima Tuhan, kadang-kadang masih bingung, belum ada keyakinan teguh dalam hati. Tapi saya harap pada akhir program hari ini kita semua akan yakin akan hal itu. Nah, sebelumnya saya mau mengingatkan juga sepanjang program ini kan ada nomornya bisa dihubungi, ada WhatsApp, boleh kirim permintaan doa atau pertanyaan tentang pribadi Yesus, dan ada tim Life Unlimited yang siap-siap untuk mendoakan semuanya. Dan setiap bulan saya terima kesaksian. Hari ini pun saya terima kesaksian dari seorang ibu yang ada di Kalimantan Tengah. Berkata kemarin dia minta doa, sudah lama sakit darah tinggi dan asam urat. Tapi puji Tuhan beberapa hari berikutnya setelah didoakan, dia memberi kesaksian kalau ibu ini sudah Tuhan pulihkan, sudah sehat dan sudah beraktivitas kembali. Wah, kami juga sangat bersyukur mendengar seperti ini kesaksian. Kalau ada yang pernah alami sesuatu dari Tuhan dalam program ini juga kabarinlah kami. Kami mau merayakan bersama dengan Bapak Ibu Saudara semuanya, pemirsa Life Unlimited semuanya, apa yang Tuhan lakukan. Ya, Yesus benar-benar ajaib lakukan segala sesuatu. Jadi kalau hari ini kita masuk dalam tema kita hari ini, bagaimana kita diterima oleh Tuhan, saya mau kita masuk di dalam firman Tuhan. Ayat yang pertama kita bahas hari ini dalam Efesus 1 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Perkataan dalam firman Tuhan, dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpuji kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya.
Ini Efesus 1 ini sangat luar biasa. Kalau pernah mungkin kita cari satu kelompok ayat di mana diceritakan banyak-banyak hal apa yang Tuhan milih untuk kita, apa yang Tuhan sudah tetapkan, sediakan untuk kita, janjinya Tuhan, hatinya Tuhan bagi kita. Wow, saya suka sekali Efesus 1 ini, sangat luar biasa. Dalam ayat-ayat ini seperti kita belajar kemarin, Tuhan dalam kasih-Nya pun sudah memilih, sudah menentukan kita semua untuk menjadi anak-anaknya. Itu semua dari apa? Bukan karena kita meraihkan, itu dari kerelaan kehendaknya, dari hatinya Tuhan. Supaya apa? Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia. Nah, menariknya di sini berkata apa? Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Di dalam Dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Yesus Kristus. Jadi kita terima ini semuanya di dalam Dia. Berkata yang dikasihinya. Yang dikasihinya. Kalau bahasa Inggris itu adalah in the beloved. Kalau beloved itu kan bukan saja yang dikasihnya, mungkin banyak orang yang dikasih. Ini adalah secara spesial ya. Satu panggilan yang benar-benar spesial, intim, orang yang benar-benar dicintai. Kalau saya di dunia ini nggak ada yang panggil saya itu beloved atau dikasihnya khususnya seperti itu, kecuali contohnya suami saya. Ya, jadi itu sebenarnya satu panggilan yang sangat dekat, yang sangat istimewa, yang benar-benar dicintai dengan level yang berbeda. Berkata bahwa itu kan panggilan bagi Yesus, tapi kita diterima di dalam Yesus, kita juga terima posisi itu. Seperti orang yang begitu spesial, begitu disayangi Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Sampai dikatakan apa? Bahwa sebab di dalam Dia, kelanjutan ayat ke-7, di dalam Dia itu Kristus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini kabar-kabar luar biasa baik bagi kita semua. Ya, bahwa kita sering mungkin merasa satu hal yang membuat Tuhan menolak kita kan adalah dosa kita. Mungkin kita merasa tidak layak, tidak kudus, ada kita orang berdosa. Tapi kabar baiknya dikatakan di sini, kenapa Tuhan dapat menerima kita? Karena melalui darah Yesus, kita sudah dapat pengampunan dosa, kita beroleh penebusan, kita sudah ditebus, kita sudah dibayar, kita sudah dikeluarkan daripada kuasa dosa dalam kehidupan kita. Jadi ini kita harus tahu, semuanya yang Yesus lakukan bagi kita, itu yang buat kita diterima. Kita diterima jelas-jelas di sini apa? Bukan karena perbuatan kita menebus kita keluar dari dosa. No, itu karena kasih karunia Tuhan. Yesus yang bayar harganya. Yesus yang menebus kita. Kita bukan lagi di bawah dosa. Kita suruh dikeluarkan menjadi orang kudus, menjadi orang benar oleh darah Yesus. Dan karena itu kita kan diterima Tuhan. Jadi poin yang pertama hari ini, saya mau kita tangkap ya. Di dalam Kristus kita diterima. Kalau tidak di dalam Kristus, mau berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Kita bisa lihat dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, orang yang menolak, tidak mau minta tolong dari Tuhan, orang yang sombong-sombong, merasa mereka dapat melakukan segala sesuatu, mereka merasa mereka dapat meraihkan kasih-Nya Tuhan, mereka dapat menjadi orang sempurna diterima oleh Tuhan. Gagal terus. Tidak ada satupun yang mencapai kesempurnaan. Kecuali Yesus sendiri. Nah, hanya Yesus sendiri yang sempurna. Tapi yang luar biasa, Yesus yang sempurna itu mau jadi pengganti bagi kita supaya kita boleh terima posisinya. Itu luar biasa sekali kabar baik bagi kita semua. Jadi hanya di dalam Kristus kita diterima. Di luar para Kristus, kita semua kan orang berdosa. Dan kalau semakin kita coba sebagai orang sombong, bergumul dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak pernah akan mencapainya. Jadi Tuhan sudah sediakan penerimaan yang luar biasa bagi kita. Tapi itu yang Dia sediakan bagi kita ada di dalam Yesus. Jadi simple sekali ya. Kita yang percaya kepada Yesus, terima posisi dengan Yesus, kita diterima di dalam Tuhan. Yang menolak Yesus berarti menolak apa yang Tuhan sediakan. Ya, caranya Tuhan sediakan bagi kita untuk kita diterima oleh-Nya. Jadi kita kan menerima janji-janji yang luar biasa hari ini dalam Efesus 1 ini. Dan ini benar-benar ada
kabar yang baik sekali bagi kita bahwa kita benar-benar menjadi yang dikasihinya Tuhan. Ya, kita menjadi orang yang spesial seperti ini. Bahkan ada satu lagu ini bahasa Inggris tapi saya suka dikhususkan dikeluarkan dari ayat ini dari Efesus 1. Jadi saya harap sekalipun mungkin tidak mengerti bahasa Inggris, kita boleh ikut dan menyembah Tuhan, bersyukur atas perbuatannya bagi kita, bagaimana Dia menerima kita di dalam yang dikasihnya. Mari kita nyanyi ini bersama-sama. I am your beloved. Oh, the one who knows me best is the one who loves me most. There is nothing I have done that could change the Father's love. Oh, the one who knows me best is the one who loves me most. There is nothing I have done that could change the Father's love. I am your beloved. You have bought me with your blood. And on your hand you've written out my name. I am your beloved, one the Father loves. Your mercy has defeated all my shame. I am your beloved. You have bought me with your blood. On your hand you've written out my name. I am your beloved, one the Father loves. Mercy has defeated all my shame. Wow, luar biasa sekali bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dan kasih Tuhan bagi kita, kadang-kadang mungkin kita berpikir orang di dunia ini menolak atau menerima kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan tahu kita semua manusia dan gagal. Jadi berkata dalam firman-Nya seperti ini, ayat yang ke-8 dari Roma 5. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah ini kan kadang-kadang kita berpikir Tuhan hanya mau datang mati bagi kita saat kita sudah menjadi orang baik, kita sudah menjadi orang percaya. Tapi ini kebenaran firman Tuhan, saat kita masih orang berdosa, pada saat itu pun Yesus sudah mau mati bagi kita. Pada saat itu memang Yesus tahu kita perlu Dia datang untuk menebus diri kita. Berkata lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi berkata sebab jikalau kita ketika masih seturu diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kabar baik bagi kita semua. Kalau ada yang masih merasa sebagai orang berdosa, seturu dengan Tuhan, ini jawab pertanyaan bahwa Tuhan tetap menerima kita oleh Kristus. Kita dibenarkan oleh darah-Nya. Kita diperdamaikan oleh Allah. Oleh Yesus sendiri menjadi korban bagi kita. Dan bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, makanya harus lebih yakin lagi. Kalau Yesus mengasihi kita, Yesus rela mati bagi kita, kita pun ditebus orang berdosa. Apalagi sekarang, pasti diterima Tuhan. Kalau sudah percaya kepada Yesus, sudah jadi orang percaya, sudah menjadi anak Allah, pasti lebih lagi diselamatkan Tuhan. Pasti lebih lagi harus keyakinanmu diterima Tuhan. Pada saat Yesus pun datang ke dunia dan Dia memanggil Tuhan itu Bapa, Dia mau ceritakan bagaimana orang berdosa boleh datang kepada Tuhan dan diselamatkan, pasti orang susah untuk mengertinya. Jadi Yesus pernah bawa satu perumpamaan untuk menggambarkan kepada banyak orang bagaimana orang yang pernah jatuh di dalam dosa boleh kembali kepada Tuhan. Dia menggambarkan ini dengan berapa perumpamaan tentang hal-hal yang hilang. Sampai Dia ceritakan satu yang paling mungkin terkenal tentang anak yang hilang. Nah, untuk ini mungkin bisa ikut saya dalam video klip yang singkat ini, di mana kita melihat ini digambarkan secara singkat perumpamaan anak
yang hilang dan bagaimana bapaknya menerima dia kembali. Seorang pemuda berkata kepada ayahnya, "Berikanlah kepadaku bagian warisanku." Pemuda itu pergi ke negeri yang jauh dan menghambur-hamburkan uangnya. Sesudah uangnya habis, dia melakukan pekerjaan yang paling hina, memberi makan babi. Suatu hari, dia sadar. Ia berpikir, semua pegawai ayahku mendapat cukup makanan, tapi di sini aku sangat kelaparan. Aku akan pulang kembali kepada ayahku dan berkata kepadanya, "Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap engkau. Aku tidak layak lagi untuk disebut sebagai anakmu. Tolong jadikan aku sebagai salah seorang pegawaimu." Jadi dia bangkit dan pergi kepada ayahnya. Namun ketika ia masih jauh, ayahnya melihat dia dan dipenuhi oleh belas kasihan kepadanya. Ia berlari kepada anaknya, memeluk dan menciumnya. Anak itu berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan kepada ayah. Aku tidak layak lagi untuk menjadi anakmu." Tetapi ayahnya berkata kepada para pelayannya, "Cepat, ambilkan jubah yang terbaik dan kenakan kepadanya. Kenakan cincin di jarinya dan sandal pada kakinya. Mari kita berpesta dan merayakan. Karena anakku telah hilang dan sekarang telah ditemukan kembali." Kita semua seperti pemuda tersebut. Kita semua telah berdosa dan meninggalkan Allah Bapa kita. Tetapi seperti pemuda itu, kita bisa kembali kepada Allah. Ya, video klip yang singkat, yang simple seperti ini, tapi mungkin mengingatkan kita kasih Bapa yang luar biasa. Sampai saya mau kita menyadari, kita semua mungkin seperti anak yang hilang ini, kita semua pernah jatuh dari para Tuhan, atau jatuh dalam dosa, atau pernah rasa terpisah dengan Tuhan. Kita semua pernah alami, tapi yang luar biasa, anak ini saat dia kembali, dia pikir mungkin Tuhan kasih yang, bapaknya kasih yang tidak boleh sebagai anak, tapi boleh sebagai budak atau hamba. Tapi bapak ini bukan saja terima anaknya, bapak ini lari menerima anaknya padanya. Anak ini belum mandi, masih bau-bau. Ya, masih bau-bau dari mana posisinya yang sebelumnya. Anak ini masih belum apa-apaan. Bapa menerima apa adanya. Nah, kabar baik bagi kita hari ini. Allah Bapa kita menerima kita apa adanya. Nah, itu bukan artinya kita seperti anak yang hilang ini akan terus-terus jauh, akan terus dalam kondisi kotor, akan terus-terus seperti apa. No, pasti dia akan juga memberi kuasa bagi kita untuk berubah dan naik terus di dalamnya. Tetapi kita harus tahu, banyak orang pun masih kurang yakin. Ini Tuhan Yesus menggambarkan bagi kita bahwa Bapa menerima kita apa adanya. Kita datang kepada Tuhan dalam kondisi orang berdosa, dalam kondisi kotor-kotor, dalam kondisi masih bagaimana, kita merasa hancur dan selain-lainnya, seperti itu. Tapi kita harus tahu, Bapa menerima kita, hanya Dia yang sanggup pulihkan. Kalau kita merasa hancur, kita tidak dapat memulihkan diri, baru datang kepada Tuhan. Kalau kita merasa kita orang berdosa, kita tidak dapat menyucikan diri, membenarkan diri, baru datang kepada Tuhan. Memang kita hanya bisa datang kepada Tuhan, hanya Dia yang dapat pulihkan, hanya Dia yang dapat membenarkan, hanya Dia yang dapat membebaskan. Makanya dalam kondisi apapun, dalam apa adanya, kita datanglah kepada Tuhan. Dan Dia yang akan mengubahkan diri kita luar biasa. Jadi kita terima kebenaran bahwa kita semua itu diterima Tuhan. Makanya karena itu saya mau kita lanjut kepada ayat-ayat berikut. Di mana kita harus mengerti, kita diterima Tuhan bukan artinya kita diterima semua orang di dunia. Kita harus mengerti ada perbedaan kondisi yang ada di dunia dan apa yang secara rohani yang kita terima dari para Tuhan. Soalnya Yesus di dunia ini aja, Yesus sendiri pun ditolak orang.
Sampai hari ini pun bukan ada yang tolak Yesus. Saat Yesus datang kepada kampungnya sendiri, dia pun ada yang menolak dia. Dan dia tahu bahwa murid-muridnya akan ditolak. Bahkan salah satu nasihat yang pertama Yesus berikan kepada mereka adalah mereka ditolak. Nah, ini yang kita harus mengerti. Kita mungkin saja bisa ditolak orang di dunia, tapi kita makanya lebih yakin, harus kita pasti kita diterima oleh Tuhan. Supaya saat kita ditolak orang di dunia, kita tahu itu hanya sementara, itu ya udah, itu terjadilah. Tapi kita tahu posisi kita di dalam Tuhan itu kekal selama-lamanya, kita diterima Tuhan. Nah, saat Yesus mengutus muridnya, dia pun kasih tahu kepada mereka bahwa mereka akan ditolak. Dia tahu itu pasti terjadi, sampai dia katakan saat pengutusan. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarkanlah dari situ dan kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan Yesus kasih tahu seperti ini, untuk saat ditolak, kebaskanlah debu aja dari kakimu, pergi ke tempat lain. Pergi ke tempat baru. Apa artinya ini? Kebaskanlah debu. Apa artinya kakinya kotor? Bagaimana mereka lanjut dalam penginjilan, itu sebentar lagi kotor lagi dalam perjalanan. No, maksudnya ini, jangan membawa rasa tertolak itu untuk pergi ke tempat lain. Rasa tertolak itu kan sangat mengganggu diri kita. Mungkin itu membuat kita tidak pede, mungkin itu membuat kita sampai minder, mungkin itu membuat kita sampai tidak mengalami semua, tidak berani maju, lanjut kemana Tuhan memanggil kita. Makanya saat Tuhan sendiri pun, dia pun baru ditolak. Yesus sendiri pun baru ditolak. Dia pun tahu muridnya akan ditolak. Nah, Yesus tahu dia ditolak oleh siapa-siapa, itu tidak mengganggu posisi dia sebagai juru selamat. Dan dia pun katakan kepada muridnya, mereka saat dalam pemberitaan Injil juga akan ditolak. Jadi nasihat bagi mereka adalah apa? Jangan izinkan penolakan itu mengganggu hatimu. Jangan dibawa itu kepada tempat yang baru. Kalau ditolak di sini di dunia, lepaskanlah itu. Ya, kebaskanlah itu dan lanjut terus dalam apa yang Tuhan panggil kita untuk lakukan. Karena yang terpenting, apapun yang terjadi di sini di dunia, kita tetap diterima oleh Allah Bapa di surga. Jadi Yesus pun juga ditolak dan dia meneguhkan hati kita. Yesus tahu perasaannya ditolak, diterima, dia meneguhkan kita, dia nasihati kita, dia menolong kita. Ini kan harus menjadi keyakinan kita bahwa kita diterima di dalam Tuhan. Kita lanjut untuk sedikit lagi, mungkin kita bisa lanjut dengan video klip yang singkat ini, di mana saya juga membahas bagaimana Yesus dan beberapa orang ditolak, tapi hari ini dihargai. Ikut saya ke kota Roma, ke satu tempat yang sangat cantik sekali. Saat ini saya di kota Roma dan sudah masuk dalam gereja besar. Gereja ini didedikasikan bagi Tuhan Juru Selamat dan juga bagi Yohanes Pembaptis. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik sekali bagi saya saat ini. Kenapa? Karena gereja yang tertinggi di kota Roma ini didedikasikan memang Yesus Kristus, tapi juga kepada Yohanes Pembaptis, adalah dua-dua orang yang dihukum mati oleh kerajaan Roma. Jadi pada saat mereka datang, Yesus Kristus kita tahu permintaannya dari orang Yahudi, tapi yang melakukannya dan menyalibkan dia adalah orang Roma. Dan Yohanes Pembaptis, kalau kita tahu, yang minta itu kepalanya dan mematikan dia, membunuh dia adalah Raja Herodes, yang sekalipun bukan dari orang Roma, tapi diberikan posisi dari kerajaan Roma. Jadi dua-duanya dibawa kerajaan Roma jadi martir dan hidupnya diambil, nyawanya diambil daripadanya. Mereka ditolak daripada umat pada waktu itu. Tapi hari ini di Roma mereka dedikasikan gereja besar-besaran dan sangat menghargai dua-duanya ini. Nah, ini mengajar kita apa? Yesus pun mengatakan, saat semua nabi-nabi datang, mereka ditolak pada waktunya.
dan diterima setelahnya. Rasul Petrus juga khotbahkan demikian. Setiap orang nabi yang datang ditolak-tolak tapi dihargai setelahnya. Yesus sendiri pun berkata kepada kita semua dalam Yohanes 15, jangan heran kalau dunia akan membenci engkau karena dunia lebih dahulu membenci aku. Jangan heran kalau dianiaya, kalau aku sendiri dianiaya. Ini mengajar kita apa? Saat kita berjalan di dunia, mungkin orang tidak suka, kita ditolak, kita saat beritakan Injil, mungkin ditolak, dianiaya. Tapi kita tidak tahu hasil nanti-nanti dari generasi yang akan datang. Seperti saya saat ini, berdiri di tempat yang sangat menghargai orang yang dulu ditolak. Jadi marilah kita terima nasihat daripada Yesus. Dia mengutus muridnya untuk keluar memberitakan Injil. Dia katakan kalau ditolak dari satu tempat, biarkan saja. Itu jangan pun membawa debunya dari tempat itu. Lanjut terus memberitakan Injil. Pelajaran yang sangat indah yang kita terima dari gereja yang indah dan besar di kota Roma hari ini. Ya, jadi kita belajar bersama-sama, bukan saja Yesus, Yohanes Pembaptis, banyak orang yang pernah mungkin ditolak saat mereka ada di dunia ini, baru setelah hari ini dihargai dengan luar biasa. Jangan-jangan kita pun buat kondisi yang kita alami di dunia ini, sampai kita merasa itu masuk hati, dan kita mau merasa bahwa itu cara Tuhan juga kepada kita. Tuhan berbeda dengan manusia. Mungkin manusia hanya dapat kelihatan yang ada di luar. Mungkin manusia hanya hakimi dari mata, dari mereka dengar, dari telinga. Tapi Tuhan yang lebih lagi mengenal kita. Bahkan kita dalam situasi paling buruk sebagai orang berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Terima kita ada apa adanya. Sampai dia meneguhkan hati kita, kita pun ditolak. Untuk itu jangan izinkan itu mempengaruhi hati kita. Tuhan tetap mengasihi. Dan dia tetap menerima kita. Sampai ada nasihat seperti ini. Kita menerima orang lain. Sama seperti cara bagaimana Tuhan menerima kita. Makanya sangat penting kita terima identitas itu. Harus benar-benar teguhkan hati kita. Kita adalah orang yang diterima oleh Tuhan. Tuhan tidak menolak. Coba cari di dalam Alkitab di mana Yesus menolak orang yang datang kepadanya minta tolong, minta kesembuhan. Tidak ada. Yesus luar biasa. Bahkan muridnya pernah menyangkal, Yesus pun tidak menolak mereka. Wow, luar biasa hati Tuhan bagi kita. Nah, karena Tuhan sudah menerima kita seperti itu, dia rindu. Dengan penerimaan yang kita terima, kita dapat menerima yang lain. Ada di dalam Roma 15 ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Buktinya lebih lagi, Kristus telah menerima kita. Karena Kristus telah menerima kita. Apa adanya. Kasih karunia bekerja dalam kehidupan kita. Dia sudah selamatkan kita, mengubahkan kita. Makanya karena itu, kita tidak hanya menghakimi, menolak orang lain. Tapi kita mau menerima mereka juga. Menunjukkan apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Keluar daripada kita kepada orang lain. Menerima orang yang berbeda daripada kita. Untuk kemuliaan Tuhan. Wow, luar biasa sekali itu. Sampai di situ saja kita untuk hari ini. Tapi kalau ada yang belum pernah, bukan saja tahu diterima Tuhan, belum pernah terima kasih Tuhan, terima Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam hidupmu. Mari ikut saya hari ini, buat keputusan itu, berdoa dengan saya sekarang ini juga. Ikut saya, katakan, Yesus, terima kasih. Engkau tidak menolakku. Aku datang saat ini sebagai orang berdosa. Tapi Engkau hapuskan dosa-dosaku. Darahmu membenarkan, menyucikan aku. Dan saat ini aku menerima Roh-Mu, membuat aku menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Yesus, aku diterima di dalam-Mu. Menerima hidup yang kekal, hidup yang baru. Kasih-Mu besar bagiku. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Kita dapat menerima Tuhan karena Tuhan lebih dahulu menerima kita. Wah, kabar baik bagi kita semua, terima identitas yang baru hari ini. Orang yang sudah diterima Tuhan. Kabar baik, mari kita membawa kepada orang lain sekeliling kita. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan di sini, di channel ini, jam ini, hari ini bersama dengan saya Susan Hoover. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.